खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। खुदा से वही लोग करते हैं प्यार जो सब कुछ ही करते हैं उस पर निसार। इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब, इसी फिक्र में रहते हैं रोज़ो शब कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Tafsir Al-Quran, di episode ini kita masih membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-61. Dalam kajian sebelumnya telah disebutkan beberapa dalil yang menguatkan alasan bahwa peristiwa perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk menemui seseorang yang lebih alim dari beliau adalah dilakukan secara kasyafiah, bukan secara jasmani. Dan dalam episode ini akan dilanjutkan beberapa tambahan dalilnya. Dalil yang ketujuh adalah saksi di dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini pun telah menunjukkan bukti bahwa kejadian ini bukanlah terjadi secara jasmani. Umpamanya peristiwa pemecahan perahu. Dalam ayat tersebut telah disebutkan bahwa perahu itu dipecahkan supaya jangan dirampas oleh seorang raja. Namun lantas muncul pertanyaan, apakah dengan memecahkan sebilah atau dua bilah papan perahu, lantas apakah perahu tersebut tidak dapat dipergunakan lagi? Kalau dikatakan masih dapat digunakan, maka akan timbul pula suatu pertanyaan, yakni mengapa raja tidak terus merampasnya saja kalau benar perahu itu masih dapat dipergunakan? Kalau dikatakan sudah rusak sama sekali, maka akan ada pula pertanyaan, yaitu dengan berlubangnya yang begitu besar, maka mengapa perahu itu tidak juga karam? Umumnya jika sebuah perahu telah dilepaskan 2 atau 3 bilah papan dari bagian bawahnya, maka tidak mungkin perahu tersebut tidak karam. Namun di alam kasyafiah, kejadian-kejadian yang dianggap mustahil dapat saja terjadi. Kedelapan, demikian pula peristiwa pembunuhan jiwa yang tidak berdosa. Ini pun secara lahiriah tidaklah masuk akal. Orang yang lebih alim dari Nabi Musa alaihissalam itu, kalau bukan seorang nabi, tentunya beliau adalah seorang yang suci, lagi agung. Tetapi untuk membunuh seorang yang tidak berdosa, jangankan seorang nabi, bahkan seorang mukmin biasa pun tidak akan dapat melakukannya. Lantas, ada sebagian orang yang menjawab bahwa ia dibunuh karena nantinya saat telah dewasa, anak ini akan menjadi seorang pembunuh, sehingga lebih baik dibunuh sedari sekarang saja. Atas hal tersebut, lalu dijawab, pemikiran seperti itu adalah sebuah pemikiran yang aniaya dan bertentangan dengan syariat. Dan jika hal tersebut diperkenankan,
Maka mengapa Allah Ta'ala tidak menghukum semua manusia saja? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengetahui segala kejahatan yang akan dilakukan oleh manusia di masa yang akan datang. Menurut syariat, seseorang tidak akan dijatuhi hukuman sebelum dia melakukan suatu kejahatan. Kesembilan, kejadian yang terakhir adalah tentang tembok dinding. Secara lahiriah, hal ini pun tidak dapat diterima. Mana mungkin Nabi Musa alaihissalam yang merupakan seorang nabi yang kuat dan memiliki dada yang lebar, enggan memperbaiki dinding tembok milik kawannya. Dikarenakan orang-orang di negeri itu tidak mau memberi makan kepada beliau. Hal ini sangat bertentangan dengan kehormatan diri Nabi Musa alaihissalam, yang mana dikatakan bahwa beliau marah karena tidak menerima upah untuk memperbaiki dinding tembok kedua anak yatim itu. Ringkasnya, saksi dari peristiwa ini pun menunjukkan bahwa kejadian dalam ayat-ayat tersebut semuanya adalah peristiwa kasyaf. Sekali-kali bukanlah kejadian lahiriah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi teranglah bahwa kejadian ini adalah kabar gaib untuk masa yang akan datang, yang diperlihatkan kepada Nabi Musa alaihissalam secara kasyaf dan akan terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu bersabda, kasyaf ini sengaja diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memperlihatkan betapa luhur dan tingginya derajat serta martabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya seseorang yang disebut alim, yang banyak disebut-sebut sebagai Khidir, beliau adalah tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Musa alaihissalam tidak sanggup untuk taat dan mampu mengikuti beliau. Kalimat wa idh qala Musa li fatahu, yang artinya ketika Musa berkata kepada teman pemudanya. Menurut riwayat, pemuda yang dimaksud adalah Yusa bin Nun. Namun Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat bahwa teman pemuda tersebut adalah Nabi Isa alaihissalam. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahwa menurut pendapatku, hikmah dari menyebutkan ada seorang pemuda bersama Nabi Musa alaihissalam dalam perjalanan tersebut adalah untuk menghilangkan prasangka orang-orang yang mengatakan bahwa dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam maka berakhir pula lah syariat Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Isa alaihissalam menegaskan bahwa kedatangan beliau adalah sebagai penggenap syariat Nabi Musa alaihissalam. Beliau bersabda, janganlah kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat atau kitab nabi-nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkannya. Injil Matius pasal 5 ayat 17. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam rangkaian ayat yang menjelaskan tentang peristiwa perjalanan Nabi Musa alaihissalam ini, terdapat kalimat Majma'ul Bahrain, yang artinya tempat bertemunya dua lautan. Hal ini pun mengisyaratkan kepada perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam sebuah kasyaf. Karena Majma'ul Bahrain bukanlah nama dari sebuah tempat tertentu. Tidak ada lagi artinya selain dari tempat pertemuan dua lautan. Tempat yang terdekat dari kediaman Nabi Musa alaihissalam sesudah proses hijrahnya hanya ada 3 tempat, yakni Babel Mandeb, di mana Laut Merah
bertemu dengan Laut Hindia, lalu Selat Dardanella, di mana Laut Tengah bertemu dengan Laut Marmora, atau Al-Bahrain, di mana Laut Teluk Persia bertemu dengan Laut Hindia. Ketiga daerah ini masing-masing hampir 1000 mil jaraknya dari kediaman Nabi Musa alaihissalam, dan menurut ukuran zaman itu, untuk menempuhnya dibutuhkan waktu 1 tahun lamanya. Dan oleh karena dalam kasyaf tersebut dikatakan bahwa beliau berjalan menyusuri pantai, maka Selat Dardanella lah menurut lahirnya yang dilalui beliau, karena selat inilah yang langsung ada perhubungannya dengan tempat tinggal beliau. Namun di jalan ini pula lah letaknya daerah Kanaan, yang Bible sendiri menjadi saksi bahwa selama hidupnya Nabi Musa alaihissalam tidak dapat pergi ke sana. Kejadian ini pun menunjukkan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan secara kasyaf. Dan Majma'ul Bahrain bukanlah sebuah tempat. Walhasil, yang dimaksud dengan Majma'ul Bahrain adalah zaman di mana masa Nabi Musa alaihissalam telah berakhir, lalu dimulailah dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam melihat dalam kasyaf sebuah tempat di mana dua lautan bertemu. Maksudnya hanya sampai di titik itulah zamannya umat beliau, dan selanjutnya adalah zaman Nabi yang akan datang. Ini zaman Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. कि राज़ी वो दिलदार होता है कब, कि राज़ी वो दिलदार होता है कब. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, saya ucapkan kepada seluruh para Ahmadi dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda di puasa hari ke-8 ini? Semoga hari demi hari kita jalani dengan penuh standar ketakwaan yang terbaik dari hari sebelumnya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam program Daras Ramadan pada sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan juga lainnya. Kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada semua pemirsa yang masih setia menjadi bagian dari kami untuk sama-sama belajar mengenai keilmuan seputar Ramadan dan lainnya. Sekarang di tengah-tengah kita telah hadir 2 orang mubaligh sebagai narasumber kita pada pagi ini untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan kepada kami. Pertama ada Maulana Harpan Ahmad, mubaligh dari Jemaat Kebayoran. Dan kedua ada Maulana Arsalanullah Muhammad Ahmad Ars, mubaligh dari Pulau Tidung. Bagaimana kabar bapak-bapak mubaligh semuanya? Alhamdulillah. Sehat, Pak Ano. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan program ini dengan keberkatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Pemirsa semua, sampai hari ini kami telah menerima lebih dari 60 pertanyaan dari Anda semua untuk dibahas pada program kita selama di bulan Ramadan.
Bagi Anda yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan atau pertanyaan lainnya, kami masih mempersilahkan dengan cara silakan Anda mengklik pada tautan yang telah kami sematkan di kolom komentar YouTube. Baiklah pemirsa Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang beriman adalah orang yang amal-amalnya memberikan kesaksian ya, terhadap imannya, yakni mereka yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingannya sendiri. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini kita berlatih untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas kepentingan kita pribadi. Bapak-bapak mubalik yang saya hormati, kita akan membahas kembali beberapa pertanyaan. Mungkin 3 pertanyaan dari para anggota jemaat yang telah masuk ke dalam panitia. Pertanyaan yang pertama, mengenai ganjaran berpuasa. Kita mengetahui bahwa setiap kita melakukan sebuah perbuatan baik atau ibadah, ada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Misalkan ketika seseorang bersedekah, maka balasannya bisa 700 kali lipat. Atau misalnya ketika seseorang sholat, disebutkan bahwa ganjarannya adalah 27 kali derajat. Ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Harpan Ahmad. Untuk puasa, dikatakan di dalam hadis bahwa puasa ini untuk aku, yaitu untuk Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala lah yang akan mengganjarnya sendiri. Dari hadis ini nampaknya puasa memiliki poin yang spesial berkaitan dengan ganjaran yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon dijelaskan kepada kami apa maksud dari hadis ini berkaitan dengan ganjaran puasa. Silakan Pak Mubalik. Iya, Pak Anom. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setiap kebaikan ya tentu memiliki ganjarannya masing-masing. Ya, sholat juga memiliki kebaikan atau ganjaran dan juga keistimewaan. Begitu juga dengan zakat dan juga naik haji. Nah, terlebih juga ya termasuk ke dalam ibadah puasa juga memiliki keistimewaan dan juga ganjarannya. Di dalam riwayat-riwayat hadis kita dapati gambaran daripada ibadah puasa ini. Ya, misalkan dalam salah satu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, semua amal umat manusia itu untuk dirinya sendiri. Illas syiyamu, kecuali puasa. Ya, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi. Ya, dan juga aku sendiri yang akan menjadi ganjarannya. Ya, ganjaran yang demikian spesial ini ya, diberikan kepada orang yang menjalankan ibadah puasa. Ya, sehingga darinya kita mendapatkan suatu pesan tentang keistimewaan puasa ini. Ya, puasa, ya, atau ibadah puasa merupakan lambang pengorbanan yang sempurna, di mana orang yang menjalankan ibadah puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minumnya saja yang merupakan sumber utama untuk kehidupan, yang tanpa itu ya manusia tidak akan bisa hidup. Tetapi juga orang yang menjalankan ibadah puasa rela ya menjauhi istrinya sendiri yang merupakan sarana untuk mendapatkan keturunan. Nah, jadi ya ganjaran yang spesial tadi diberikan kepada ibadah puasa karena ya orang dengan
dengan ibadah puasa, ya orang-orang yang beriman tadi mampu membuktikan ya bahwa mereka demikian siap sedia untuk melakukan segala pengorbanan apapun ya semata-mata untuk Tuhan dan Khaliknya ya, dan kapanpun itu. Oleh karena itu maka memang selayaknya orang-orang yang menjalankan ibadah puasa ini tidak hanya cukup puas dengan ritual menahan haus dan lapar saja, kan tapi juga ia semestinya ya menegakkan atau bahkan menambah intensitas ibadahnya. Dia harus lebih sering ke masjid dia untuk menengok rumah Tuhan. Kemudian dia harus menegakkan juga ibadah-ibadah nafal seperti sholat duha ataupun sholat malam. Ya. Kemudian dia harus lebih sering membaca ya Al-Quran daripada hari-hari lainnya. Ya, karena di bulan Ramadan ini merupakan bulan lahirnya Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu senantiasa menghatamkan Al-Quran ini ya di bulan-bulan Ramadan. Oleh karena itu maka ya dengan menjalankan ibadah puasa ini ya dengan penuh tadi ya diisi dengan penuh ibadah-ibadah dan juga amalan-amalan baik, maka insya Allah ya spesialnya ganjaran Ramadan itu akan kita peroleh. Itu mungkin Pak Anom sedikit penjelasan. Masya Allah. Saya. Baik, jazakumullah Maulana Harpan telah menjelaskan kepada kita. Pemirsa, memang bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat luar biasa. Bukan saja kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan makan dan minum selama berpuasa, tapi kita juga mematuhi, mengerjakan segala macam ibadah-ibadah puasa nafal seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Mubalik Maulana Harpan. Baik pemirsa, kita akan berlanjut kepada pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan larangan berpuasa sunnah ketika mendekati bulan Ramadan. Jadi nampaknya kita akan flashback ya sebelum bulan Ramadan. Memang sebelum bulan puasa Ramadan, ya, terkadang ada dari antara kaum muslim yang ingin melakukan latihan puasa sebelum bulan Ramadan, melakukan puasa Senin Kemis. Namun ada juga kemudian yang melarangnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Maulana Arsana Lullah berkaitan dengan betul atau tidak kalau kita melakukan puasa sunnah, misalnya seminggu sebelum bulan Ramadan tiba, kita melakukan puasa sunnah, ini seperti apa? Apakah diizinkan atau dilarang? Silakan Maulana untuk membantu menjawab. Baik, jazakumullah Pak Anom. Berkenaan tentang pertanyaan tadi, ini antara biasa dan terbiasa ya. Dan memang kalau kita lihat di dalam salah satu hadis yang disabdakan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik salim innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa, maka tidak mengapa berpuasalah. Itu tadi merupakan sabda dari Yang Mulia Rasulullah SAW. Sebenarnya dari hadis ini juga sudah jelas ya,
yang bisa kita pahami dari hadis tersebut adalah kita jangan sampai kita banyak berpuasa sebelum Ramadan jika tidak terbiasa. Ya. Kalau misalkan tidak terbiasa, lalu malah nantinya membuat kita tidak maksimal berpuasa ketika di bulan Ramadan, lebih baik jangan ya. Tetapi tadi bagaimana yang disabdakan oleh yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sudah terbiasa maka tidak mengapa, berpuasalah. Falyasumhu, maka berpuasa. Mungkin dari penjelasan tadi yang diberikan oleh Rasulullah SAW sudah jelas. Jika sudah terbiasa berpuasa sunnah ya di Ramadan itu, maka berpuasalah. Dan jika itu tidak terbiasa dan bisa mengakibatkan puasanya tidak maksimal ketika di bulan Ramadan, lebih baik jangan berpuasa. Mungkin demikian Pak Ano. Baik, jazakumullah kepada Maulana Arsalanullah yang telah menjelaskan dengan sangat jelas dari hadis dan penjelasan beliau bahwa memang jika tidak terbiasa melakukan puasa sunnah 1-2 hari menjelang bulan Ramadan atau puasa Ramadan, tidak perlu kita melakukan puasa sunnah. Karena kalau belum terbiasa puasa sunnah, kemudian melakukan puasa sunnah, ditambah lagi nanti dengan puasa selama bulan Ramadan memang akan cukup memberatkan. Baik, Bapak-Bapak Mubalik, alhamdulillah kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota kita pada hari ini. Kita kemudian akan melanjutkan pertanyaan mengenai ziarah kubur. Di Indonesia kita mengetahui seringkali umat Islam ini melakukan ziarah kubur. Selain mungkin berziarah kepada makam orang tuanya, mungkin juga berziarah kepada orang-orang yang dianggap waliullah. Saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Maulana Harpan Ahmad. Di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, pernahkah beliau berziarah kubur? Atau jika pernah, contohnya beliau berziarah kemana? Dan apa yang biasa beliau lakukan ketika berziarah? Silakan Maulana. Ya, Pak Ano. Baik. Terkait dengan ziarah kubur ini, kita mendapatkan penjelasannya dalam berbagai riwayat hadis. Ya. Di antaranya misalkan di dalam hadis riwayat Muslim, di mana di sana disebutkan Hazrat Aisyah radhiyallahu taalaan ya mengisahkan suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari rumah ya tanpa pamit ya. Kemudian Hazrat Aisyah ini mengutus sahayanya yang bernama Barirah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekembalinya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Barirah tadi mengatakan kepada Hazrat Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Jannatul Baqi. Kemudian keesokan harinya Hazrat Aisyah mengkonfirmasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya wahai Rasul, untuk apa Anda semalam keluar rumah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya aku diperintah oleh Allah Taala untuk pergi ke Jannatul Baqi dan mendoakan sahabatku yang telah dikubur. Di dalam riwayat lain juga, ya kita mendapatkan suatu pedoman ya terkait dengan tata krama memasuki pekuburan ya, di mana dalam riwayat hadis itu disebutkan ya ketika kita hendak memasuki pekuburan maka kita harus mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal muslimin wa ana insyaallahu bikum lahikun ya.
as'alullaha lana walakumul afiyah. Ya, wahai ahli kubur, keselamatan atas engkau ya, dari kalangan muslim dan juga mukmin. Insya Allah ya kita akan berjumpa, dan aku meminta kepada Allah ya untuk ampunan untukku dan juga untuk kamu sekalian. Ya. Kemudian Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga terkait dengan ziarah kubur ini, ya kita dapati penjelasannya, di mana beliau bersabda di dalam pemakaman itu, ya ada keruhanian, dan ziarah kubur di pagi hari merupakan sunnah. Ya. Amalan ini atau pekerjaan ini menimbulkan pahala, di mana dengan ziarah kubur, ya manusia dapat melihat kedudukannya. Manusia datang ke dunia ini sebagai musafir. Hari ini dia berada di atas bumi dan besok dia akan berada di bawah bumi. Nah, dengan melihat kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sabda daripada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam tadi, jelas bahwa ziarah kubur ya merupakan suatu hal yang baik dan merupakan suatu sunnah yang dengan itu akan menimbulkan pahala. Selain itu juga ya ziarah kubur juga memberikan suatu manfaat kerohanian bagi manusia. Namun memang perlu menjadi catatan bahwa ketika kita berziarah kubur, yaitu sesuai dengan sunnah yang kita dapati, yaitu hanya untuk mendoakan ya para almarhum atau almarhumah, ya, dan juga untuk diri kita sendiri. Jadi tidak diperkenankan atau tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang berlebih-lebihan di dalam kubur, misalkan meminta keberkatan atau meminta hajat untuk kesuksesan bisnis atau lain-lainnya ya. Ya, hal-hal yang berlebihan seperti itu tidak dibenarkan dalam syariat. Ya. Seperti itu Pak Ano mungkin. Baik, Maulana Harfan Ahmad, penjelasannya sudah sangat komplit sekali ya. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan? Ya, tentu pernah. Dan ada adab-adab yang tadi telah disampaikan, dan juga ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita berziarah kubur, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pak Mubalik. Ya, sedikit baik, mungkin tadi Pak Anom terkait dengan Janatul Baqi. Ya, mungkin orang kan bertanya apa Janatul Baqi. Janatul Baqi ini pemakaman ya umat Islam pertama yang terletak di bagian timur Masjid Nabawi. Itu mungkin. Ya. Ya, baik. Jazakumullah ya. Jadi memang Janatul Baqi terletak di Madinah ya, tidak terlalu jauh letaknya dari Masjid Nabawi dari Nabi Muhammad SAW. Kita akan berlanjut kepada masih melanjutkan pertanyaan tentang ziarah kubur. Terlebih lagi kita mengetahui adat kebiasaan terutama di Indonesia, sering sekali orang-orang Muslim berziarah atau ziarah kubur menyengaja di awal Ramadan atau di penghujung Ramadan. Nah, seringkali mempergunakan bulan suci Ramadan ini untuk pengkhususan ziarah kubur. Ya, pertanyaannya kepada Pak Maulana Arsalanullah, apakah di dalam jemaat atau adakah dalil yang secara eksplisit ya, mengadakan ziarah kubur secara khusus di dalam bulan Ramadan? Atau apakah ziarah kubur di dalam bulan Ramadan ini memang seharusnya dilakukan oleh umat Muslim? Silakan Maulana, mohon penjelasannya. Baik, jazakumullah Pak Anom. Yang pertama, tidak ada kewajiban untuk ziarah kubur, baik itu di awal ataupun di penghujung Ramadan.
Tetapi jika kita ingin berziarah kubur pun tidak juga dilarang. Apalagi kalau kita mengirimkan doa untuk kedua orang tua yang sudah almarhum, ya. Maka itu adalah hal yang baik, karena doa anak yang soleh itu adalah sesuatu yang dibutuhkan, ya. Bagaimana yang pernah disabdakan oleh Yang Mulia Rasulullah SAW, bahwa ketika manusia mati, maka amalnya terputus, kecuali meninggalkan 3 hal, ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian berkenaan ziarah kubur juga tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Mubalik Harpan. Ketika masuk ke perkuburan ada doanya, ya. Kemudian dijelaskan juga di dalam buku Fiqhul Masih karya Hazrat Mirza Bashir Ahmad, yang mana beliau merupakan putra dari Hazrat Masih Maud salam, berkenaan tentang pertanyaan apakah boleh meminta sesuatu ke kuburan, ya. Kemudian di situ dibahas meminta sesuatu ke kuburan tidak boleh. Tetapi kalau pergi ke kuburan dengan niat mencari pelajaran, pengingat tentang akhirat, dan untuk mengenang dan mendoakan almarhumah diperbolehkan. Al-Hakam 31 Mei 1903 halaman 9, ya. Dari penjelasan ini yang pasti tidak ada yang salah dalam berziarah kubur, ya. Hazrat Masih Maud salam juga biasa berziarah kepada orang-orang suci yang sudah meninggal. Dan tidak ada waktu tertentu sebenarnya untuk berziarah. Kapanpun mau ziarah, silakan ziarah. Kemudian yang paling terpenting adalah niatnya yang harus dibenarkan, ya. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Harpan, bahwa tujuan dari ziarah tersebut adalah mendoakan si almarhum atau almarhumah. Jangan meminta sesuatu atau bahkan mengharapkan sesuatu dari makom atau kuburan tersebut. Dan yang paling penting tadi, manfaat untuk berziarah kubur adalah mengingatkan kita kepada kematian. Mungkin demikian, Pak Nom. Masya Allah, penjelasan yang cukup lengkap dari kedua mubalik kita. Pemirsa, mungkin yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan ziarah kubur, walaupun berziarah kubur di bulan Ramadan itu sah-sah saja, namun juga jangan sampai seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang, ya, ketika tidak berziarah kubur, kemudian satu sama lain saling mengatakan, belum ziarah kubur. Nah, seperti ada yang tidak afdol jika belum berziarah kubur di awal atau di akhir bulan Ramadan. Padahal seperti yang disampaikan, ziarah kubur dapat dilakukan pada waktu kapan saja. Dan juga ada hal-hal adab-adab yang harus diperhatikan tentang ziarah kubur, ya. Tidak diizinkan untuk meminta sesuatu ketika kita berziarah kubur, walaupun itu kepada perkuburan waliullah atau orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah usai membahas 3 pertanyaan dari para anggota sekitar persoalan Ramadan dan lainnya. Maka dari itu saya meminta kepada para pemirsa untuk tetap menyaksikan program Daras Ramadan dan sesi menjawab pertanyaan seputar Ramadan dan pertanyaan lainnya. Jazakumullah, saya dan kru yang bertugas pada hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.